Berbicara soal indeks saham, memang kita semua pasti sudah tahu ada berbagai macam indeks yang digunakan di Bursa Efek Indonesia. Beberapa yang paling sering kita dengar ya, itu biasanya yang pertama pastinya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian ada juga LQ45 dan juga IDX30. Nah, ini setiap indeks yang dibuat oleh bursa pastinya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk mempermudah investor dan pelaku pasar lainnya ini untuk memantau seperti apa kinerja dan pergerakan harga saham yang ada dalam suatu indeks. Jadinya investor ini mempunyai acuan dalam bertransaksi setiap harinya. Dengan mengikuti perkembangan dan permintaan pasar sampai saat ini Bursa Efek Indonesia akhirnya berencana di awal bulan depan ini akan meluncurkan indeks acuan baru yang isinya 80 saham paling liquid atau disebut juga dengan IDX 80. Lalu apa sebetulnya bedanya IDX 80 ini dengan indeks-indeks lainnya? Saya akan mencoba memaparkannya untuk Anda menyambut indeks baru Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum saya fokus untuk membahas IDX 80, kita akan mulai dulu dari dua indeks yang paling liquid yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu LQ45 dan juga IDX30. Bagaimana sih sebetulnya cara bursa ini memilih saham-saham yang masuk dalam kedua indeks yang liquid ini? Seperti ini ya ringkasnya. Jadi awalnya itu yang pertama pasti emiten yang bisa masuk ke indeks LQ45 ini adalah yang sudah tercatat lebih dari 6 bulan di bursa. Kemudian akan dipilihlah 60 saham dari Bursa Efek Indonesia ini berdasarkan total nilai transaksi di 12 bulan terakhir. Kemudian dari 60 saham yang sudah terpilih oleh Bursa Efek Indonesia ini barulah dipilih 45 saham yang paling liquid. Dilihat dengan mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama ada likuiditas, kemudian fundamental. Dari likuiditas, dari sisi fundamental ini misalnya bursa akan mempertimbangkan kinerja keuangan dan juga hal-hal lainnya. Sedangkan dari penilaian berdasarkan likuiditasnya ini misalnya ada nilai transaksi, frekuensinya, kemudian hari transaksi, sampai kapitalisasi pasar saham yang beredar di pasar. Nah, kriteria pemilihan yang sama ini juga dilakukan untuk IDX30 dengan LQ45. Tapi sahamnya ini disaring atau diseleksi bukan dari 60 saham. Kalau LQ45 itu kan disaring dari 60 saham. Nah, kalau yang 30 saham ini, IDX30 itu disaring dari 45 saham. Sama juga faktornya ada likuiditas dan juga fundamental. Nah, jadi indeks-indeks ini juga tidak semuanya diberi bobot yang sama. Ada saham-saham yang punya bobot besar sehingga sedikit saja harga saham itu bergerak, ini pengaruhnya ke indeks akan terasa cukup besar. Nah, tapi yang punya bobot kecil ini butuh pergerakan yang cukup signifikan untuk bisa menggerakkan suatu indeks ini. Nah, mulai awal bulan depan, ini kriteria pemilihan kedua indeks saham ini juga akan bertambah dengan memasukkan rasio free float ya. Jadi di sini ditambah rasio free float. Di sini juga. Selain itu, dengan free float ini juga akan mempengaruhi penghitungan pembobotannya. Seperti apa sih penghitungan pembobotan dengan metode yang baru ini? Jadi kalau saat ini metode yang digunakan untuk penghitungan pembobotan di indeks LQ45 dan juga IDX30 adalah capitalization weight index, yaitu bobot sebuah saham ini akan ditentukan dengan membagi kapitalisasi pasar suatu saham dengan total kapitalisasi pasar dari seluruh saham pembentuk indeks ini. Nah, kapitalisasi pasarnya ini kita tahu, mungkin sebagian dari Anda sudah pasti tahu ini ya, didapatkan dengan mengalihkan seluruh saham yang beredar di pasar ini dengan harga di pasar sekunder. Baru dibagi dengan kapitalisasi pasar total. Nah, nantinya metode ini yang akan digunakan berubah akan menjadi free float adjusted index. Ya, melalui metode ini kapitalisasi pasar yang tadinya itu didapatkan dari seluruh saham yang beredar ini akan didapatkan dengan mengalihkan free floatnya atau total saham surplus yang dimiliki oleh investor dengan kepemilikan kurang dari 5%. Nah, dengan harganya di pasar sekunder, jadi dikalikan dengan harganya. Baru kemudian angka itu dibagi dengan total kapitalisasi pasar free float saja dari seluruh saham pembentuk indeks untuk mendapatkan bobotnya ini. Nah, jadi akan ada saham yang berkurang bobotnya, akan juga ada saham yang bertambah bobotnya. Dari surat edaran bursa yang menjelaskan bahwa penerapan aturan ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi tidak 100% langsung free float ya. Jadi pada Februari sampai Agustus 2019 ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama di bulan Februari 2019 itu penghitungan sahamnya masih saham free float ditambah 70% saham
non-free float. Jadi masih ada 30% saham non-free float yang tidak diperhitungkan. Baru kemudian di tahap kedua di bulan Agustus 2019 ini 0% saham non-free float. Artinya baru 100% seluruhnya saham free float untuk penghitungan sahamnya. Jadi dilakukan secara bertahap. Itu pada tahap akhir Agustus 2019. Nah, masing-masing saham juga akan dibatasi bobotnya, maksimal ini 15%, jadi berimbang ya, nggak ada saham yang bobotnya gede sendiri. Metode ini akan buat saham-saham yang beredar di pasar saja yang memiliki kekuatan dalam menentukan pergerakan indeks. Jadi ini lebih real gitu ya, kondisinya pergerakan indeks kini akan representasikan transaksi yang terjadi di pasar sekunder. Lalu apa sih hubungannya dengan IDX30? Kenapa kok saya ribet-ribet membahas free float adjusted index ini? Karena awalnya ini sebenarnya sekitar bulan September itu Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi pernah menyebutkan bahwa ada rencana bursa untuk membentuk indeks saham baru dengan salah satu ciri khasnya adalah free float. Sebelum akhirnya dikeluarkanlah free float adjusted index. Nah, saat itu Hasan tuh mengatakan kriteria indeks dengan konstituen saham-saham liquid tersebut sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan indeks LQ45 dan juga IDX30, dan diperkirakan ini jumlah konstituennya bisa sebanyak 70 emiten ya. Uji coba indeks ini awalnya ditargetkan bisa mulai dilakukan pada kuartal 4 2018 kemarin, baru kemudian diluncurkanlah indeks baru dilakukan pada Januari 2019. Tapi akhirnya beberapa hari lalu ini Pak Hasan menyebutkan bahwa indeks baru IDX80 ini akan berlaku pada awal bulan depan, bersamaan juga dengan yang tadi penerapan free float adjusted index ya. Selain jumlah saham yang akan lebih besar, jadi perbedaannya ini ada beberapa. Yang pertama, selain memang jumlah sahamnya sesuai namanya IDX80 itu akan ada 80 saham terliquid yang ada di indeks 80 ini atau IDX 80, itu juga pembobotannya ini yang berbeda, 100% dari rasio free float. Jadi kalau tadi dilakukan bertahap, ini rencananya nanti akan langsung diterapkan dengan pembobotan 100% rasio free float. Kemudian pembatasan bobotnya juga nih untuk mengimbangi porsi saham-saham konstituen indeks ini, bursa akan membatasi bobotnya dengan maksimal 9%. Kalau tadi 15% ya yang sebelumnya LQ45 dan juga IDX30, nah ini hanya 9%. Jadi seperti itu kira-kira IDX80 gambarannya, kita akan nantikan bersama-sama nanti. Apakah awal bulan depan bursa benar-benar akan meluncurkan IDX80 dan seperti apa kira-kira cara kerjanya, kita akan nantikan nanti sama-sama.